Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2761 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Di bawah perikop syarat-syarat bagi penilik jemaat. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berbicara tentang syarat-syarat bagi seorang penilik jemaat. Dalam bahasa aslinya, penilik di sini ditulis episkopos, diterjemahkan sebagai penilik atau pengawas, penatua, diterjemahkan juga bisop, uskup, dan dalam terjemahan firman Allah yang hidup dan terjemahan lama, penilik atau penatua, episkopos ini diterjemahkan sebagai gembala jemaat dan gembala sidang. Penilik atau penatua adalah orang yang dipilih untuk memimpin dan mengawasi jemaat. Dia memastikan bahwa jemaat dapat berjalan sesuai dengan ajaran Kristen dan melakukan pengawasan pastoral. Dalam tradisi Kristen, penilik atau penatua, episkopos ini memiliki peran sangat penting dalam memimpin gereja. Mereka memastikan bahwa ajaran Kristen betul-betul dijaga dan disebarkan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 1 berkata, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penilik, seorang penatua, seorang hamba Tuhan, itu adalah pekerjaan yang mulia, yang sangat indah, yang diinginkan oleh semua orang. Karena apa Saudara? Karena kita menjadi rekan kerja dengan orang-orang kudus, melayani Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan yang kita sembah muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan saya mau bilang, melayani Tuhan adalah satu kebanggaan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apa syarat penilik jemaat? Seorang yang mau menjadi penilik, penatua, hamba Tuhan haruslah, firman Tuhan dikatakan, seorang yang hidup tidak bercelah. Artinya apa Saudara? Artinya kita harus menjaga hidup kita supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang hidup tidak bercelah artinya dia memang betul-betul menjaga hidupnya supaya tetap hidup dalam kekudusan. Ada banyak orang, hamba Tuhan, melakukan satu kesalahan dan
itu menjadi satu batu sandungan buat dia. Walaupun dia sudah bertobat, tetapi kita tidak dapat menahan orang menilai kita karena perbuatan masa lalu yang kita sudah lakukan. Kalau saudara hidup mungkin di masa lalu, saudara hidup gelap, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kriminalitas, karena waktu itu mungkin saudara belum hidup dalam pertobatan. Orang dapat menerima saudara. Tapi kalau saudara sudah terjun dalam pelayanan, sudah menjadi penilik, sudah menjadi penatua, sudah menjadi hamba Tuhan, lalu saudara melakukan satu perbuatan tercela. Misalnya saudara hidup dalam persinahan, saudara selingkuh, saudara korupsi, saudara melakukan tindak-tindak kejahatan setelah saudara melayani, menjadi hamba Tuhan. Saudara, walaupun mungkin saudara sudah bertobat, tetapi pikiran orang kita tidak dapat melarang mereka berasumsi. Kita tidak dapat melarang orang untuk menilai kita. Makanya seorang penilik, penatua, hamba Tuhan harus menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan, sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara, syarat yang kedua, suami dari satu istri. Bapak Ibu Saudara, ini menandakan bahwa orang yang menjadi penilik, penatua atau hamba Tuhan, dia memang betul-betul menjaga hidup dalam rumah tangganya. Amin. Dia memang betul-betul menjadi teladan yang baik di tengah-tengah keluarga Kristen. Amin. Tapi kalau dia kawin-mawin, saudara, lalu kita libatkan dia dalam pelayanan, apa yang terjadi? Akan mempengaruhi yang lain. Orang-orang atau jemaat yang kita layani akan menghalalkan perbuatan-perbuatan nafsu mereka. Karena mereka melihat, oh si A aja bisa, masa saya nggak bisa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan memang yang dibutuhkan orang yaitu teladan kita. Makanya seorang yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dia memang kudus baik dalam hidupnya dan juga rumah tangganya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak saya melihat, saya mengenal, ada banyak orang karena dia kaya, padahal dia berapa kali menikah, menceraikan, tapi dilibatkan. Karena apa? Karena status sosial orang itu. Bapak Ibu Saudara, kita harus tegas dengan ini. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, syarat bagi penilik, penatua, hamba Tuhan, suami dari satu istri. Dan sudah pasti istri dari satu suami juga. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, dapat menahan diri atau sabar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara menjadi hamba Tuhan, ya saudara harus sabar. Amin. Sabar menghadapi jemaat yang bandel, yang menjengkelkan. Saudara sebagai penilik, sebagai penatua, sebagai hamba Tuhan, ya saudara harus sabar menghadapi mereka, melayani mereka. Jangan sampai saudara emosional. Saudara yang dikasihi Tuhan, hamba Tuhan tidak boleh emosional, saudara. Kalau saudara emosional, maka pelayanan itu akan berantakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan diproses Tuhan melalui jiwa-jiwa yang saudara layani untuk dapat menahan diri. Dari sini juga kita belajar bahwa menjadi penilik, menjadi penatua, menjadi hamba Tuhan harus sabar menunggu waktu Tuhan. Amin. Sabar menghadapi segala tantangan. Mungkin saudara geram dengan orang yang berbuat jahat kepada saudara. Saudara harus dapat menahan diri. Dan ketika saudara mendoakan, mungkin sudah bertahun-tahun saudara doakan, belum Tuhan jawab, ya saudara harus dapat menahan diri, harus sabar menanti waktu Tuhan menjawab doa saudara dan saya. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang keempat, menjadi seorang penilik syaratnya, dia harus seorang yang bijaksana. Apa arti bijaksana? Selalu menggunakan akal budinya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita hikmat. Amin. Memang ketika kita menghadapi ada banyak sekali persoalan, pergumulan, sepertinya ada jalan buntu di sana. Kita sepertinya tidak mendapatkan jalan keluar. Saudara ambil waktu untuk berdoa minta supaya Tuhan memberikan kita hikmat. Amin. Supaya kita dapatkan jalan keluar di saat kita mendapati persoalan pergumulan kita ada di tengah jalan buntu. Bapak Ibu Saudara, saudara harus bijaksana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang melakukan dulu baru mikir. Orang yang bijaksana dia mikir dulu baru dia lakukan. Apa dampaknya? Apa risikonya? Dia pikirkan dulu. Baru dia kerjakan, dia lakukan. Itu orang bijaksana. Haleluya. Yang kelima saudara, syarat menjadi seorang penilik penatua hamba Tuhan, dia harus sopan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, orang dapat melihat karakter kita dari apa? Sopan santunnya kita. Ada banyak orang mengatasnamakan hamba Tuhan, tapi saya melihat nggak sopan dalam pembicaraan, dalam tutur kata, dalam perbuatan, tindakan kurang sopan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan dia harus sopan. Kita menghargai, menghormati orang yang berbicara dengan kita. Kita harus sopan. Bagaimana cara duduk kita, bagaimana cara kita ketika kita mendengar orang yang sedang konseling dengan kita, minta bantuan kepada kita dalam doa, kita harus sopan mendengarnya. Dari cara berpakaian juga kita harus sopan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Kita memakai baju yang belum jadi, saudara. Apalagi nih, ibu-ibu atau para perempuan, pakailah pakaian yang sopan. Jangan sampai saudara memakai pakaian yang tidak sopan, tidak pantas, akhirnya apa? Membuat orang jatuh dalam dosa. Karena melihat saudara berpakaian yang tidak sopan. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan, penilik penatua harus sopan. Sopan dalam bertutur kata, sopan dalam sikap, sopan dalam perbuatan. Haleluya. Saudara yang keenam, syarat menjadi penilik, suka memberi tumpangan. Amin. Ya karena kita sudah menjadi hamba Tuhan, rumah kita ya harus terbuka. Harus menerima siapa yang datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada hamba Tuhan dari luar daerah, dia membutuhkan tumpangan, tempat kita harus terbuka buat mereka. Amin. Ketika kita membawa kendaraan lalu kita melihat ada jemaat atau siapapun yang membutuhkan tumpangan, kita harus memberikan tumpangan kepada mereka. Amin. Jangan sampai saudara hamba Tuhan, tapi karena saudara membawa mobil yang mahal, lalu sudah melihat ada jemaat, ada teman saudara yang membutuhkan tumpangan. Karena mobil saudara mungkin bersih, masih baru, saudara pura-pura gak lihat. Seorang hamba Tuhan, seorang penilik penatua, haruslah seorang yang suka memberi tumpangan. Amin. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 di sana menceritakan tentang Elisa dan juga perempuan kaya di Sunem. Perempuan Sunem ini dia memberikan satu tempat khusus untuk hamba-hamba Tuhan yang mungkin ada pelayanan dan membutuhkan tumpangan. Perempuan Sunem ini mempersiapkan satu kamar khusus untuk hamba-hamba Tuhan beristirahat di rumahnya. Dan dia memberikan tempat khusus buat Elisa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Elisa melihat bahwa perempuan ini sangat-sangat luar biasa. Dia memperhatikan hamba Tuhan, dia menopang hamba Tuhan, memberikan tumpangan dan melayani hamba Tuhan dengan luar biasa. Sehingga Elisa tergerak hatinya dan dia memerintahkan bujangnya yaitu Gehazi untuk mencari tahu apa yang menjadi permintaan dari perempuan Sunem yang kaya ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata perempuan Sunem ini ada satu pergumulan yang dia sedang gumuli. Dia tidak punya anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena perempuan Sunem ini sudah memberikan pelayanan yang luar biasa buat Elisa dan juga bujangnya Gehazi. Apa yang terjadi? Elisa bernubuat untuk perempuan Sunem ini bahwa tahun depan dia akan memiliki anak, dan itu terjadi, saudara. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara memberikan tumpangan untuk hamba Tuhan, itu akan terjadi kuasa Allah bekerja. Amin. Akan terjadi mujizat dalam kehidupanmu. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pelit-pelit memberikan tumpangan, jangan pelit-pelit menopang hamba Tuhan, karena dari perkataan, nubuatan hamba Tuhan itu pasti akan terjadi. Amin. Karena dia hamba Tuhan. Apa yang dia katakan itu mewakili Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan memberikan tumpangan, menopang hamba Tuhan, saudara gak rugi. Saudara pasti diberkati. Apa yang menjadi pergumulanmu, sama seperti perempuan Sunem itu, Tuhan akan jawab. Haleluya. Yang terakhir, yang ketujuh, syarat sebagai seorang penilik penatu hamba Tuhan harus cakap mengajar orang. Amin. Itu artinya saudara dan saya, siap atau tidak siap, kita harus belajar. Saudara, tidak ada kata yang tidak bisa. Selagi kita mau belajar, pasti bisa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus upgrade. Amin. Harus naik level, saudara. Harus belajar dari sekarang. Apa yang kita sudah pelajari selama ini, itu yang akan kita ajarkan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, selagi kita masih bisa, masih kuat, mari kita sama-sama belajar. Amin. Karena apa yang kita pelajari sekarang akan dipakai Tuhan untuk mengajar kepada orang-orang di kemudian hari. Supaya dari kita ngajar mereka, mereka juga akan memultiplikasikan itu. Mereka yang sekarang masih kita ajar, suatu hari nanti mereka akan mengajar. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang syarat-syarat penilik jemaat. Seorang penilik jemaat, penatua atau hamba Tuhan, gembala, haruslah seorang yang hidup tidak bercela. Yang kedua, suami dari satu istri. Ketiga, harus dapat menahan diri, sabar. Yang keempat, harus seorang yang bijaksana, seorang yang pikir dulu baru berbuat. Yang kelima, harus sopan. Yang keenam, suka memberi tumpangan, suka menolong. Yang ketujuh, cakap mengajar orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita, dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel
Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.